dalam kehidupan sehari-hari, kita semua manusia ini menjumpai berbagai kejadian dan mengalami berbagai keadaan. Jadi kalau kita bilang kejadian itu sesuatu yang terjadi yang asalnya tidak ada menjadi ada. Apakah itu kecelakaan ataukah itu diangkatnya seseorang menjadi pejabat baru dan sebagainya, ini kejadian. Tapi ada kejadian tapi berlangsung lama. Kalau berlangsung lama kita menyebutnya keadaan. Baik kejadian maupun keadaan itu selalu kita hadapi tiap hari berganti-ganti, dan tiap orang merespon kejadian dan keadaan itu secara berbeda-beda. Ada yang merespon dengan keluh kesah dan putus asa, dan ada yang merespon dengan senang hati sambil bergairah melakukan berbagai inovasi. Padahal semua kejadian dan keadaan itu telah diciptakan oleh Allah dengan tujuan untuk meningkatkan derajat dan martabat kita. Jadi any event, peristiwa apapun itu diciptakan oleh Allah dalam rangka agar kita itu derajat kita naik, tingkat kemuliaan kita naik, value kita naik. Bisanya naik gimana? Dengan kejadian. Kalau nggak ada kejadian tidak akan bisa naik. Ya. Jadi Allah menggunakan kejadian dan keadaan itu sebagai bahan ujian untuk menilai siapa di antara kita yang layak dinaikkan derajatnya dan mana yang tidak layak. Bahkan juga untuk menilai siapa yang selayaknya diturunkan martabatnya. Kalau kejadian dan keadaan itu digunakan oleh Allah sebagai bahan ujian, maka bahan penilaian yang digunakan oleh Allah adalah respon kita terhadap kejadian dan keadaan itu. Nah, jadi kalau kita membuat soal-soal ujian, itu hanya alat. Yang kita nilai bukan soal yang kita buat, tapi yang kita nilai adalah bagaimana mahasiswa itu menjawab atau merespon soal-soal kita. Nah, ini demikian Allah juga melakukan hal itu. Ya, sebelum kita melakukan ujian, Allah sudah menguji kita tiap hari. Ya. Terhadap mereka yang lulus ujian, Allah akan memberi penghargaan. Penghargaan ini bisa kita pakai istilah rewards. Dan terhadap mereka yang tidak lulus, Allah akan memberi hukuman atau punishment. Ada di antara penghargaan dan hukuman itu yang diberikan oleh Allah di dunia instantly, dan ada yang ditunda sampai kelak di akhirat. Allah berfirman pada kita, wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Dialah Allah yang menjadikan kalian itu khalifah. Khalifah itu bisa diartikan sebagai penguasa di muka bumi, bisa juga diartikan sebagai wakil. Kalau dikatakan wakil, wakilnya siapa? Wakilnya Allah. Jadi seorang ibu itu diangkat oleh Allah sebagai khalifah, sebagai wakil Allah untuk memberi rizki atau menyalurkan rizki kepada bayi. Itu sebagai khalifah, sebagai pengganti Allah, atau ya katakanlah pengganti Allah yang ikut berpartisipasi di dalam melaksanakan jaminan Allah, yaitu menjamin rizkinya manusia, termasuk bayi yang belum bisa apa-apa. Dengan kita manusia diangkat sebagai khalifah, apakah itu artinya pemimpin atau artinya wakilnya Allah? Allah akan mengangkat sebagian dari kita di atas yang lain, tergantung bagaimana respon kita. Nah, bagaimana Allah menilai itu? Liyabluwakum fima atakum, supaya Allah bisa menguji kalian dengan apa-apa yang Allah berikan kepada kalian. Nah, Allah memberi kita itu kan macam-macam. Kadang-kadang Allah memberi kita makanan.
Kadang-kadang Allah memberi kita cemoohan, cemoohan dari orang lain. Kadang-kadang Allah memberi kita pangkat, kita diangkat pangkat kita. Tapi kadang-kadang Allah memberi kita dalam arti menurunkan pangkat kita. Nah, itu semuanya adalah bahan ujian. Nah, Allah menjanjikan ada reward and punishment. Inna rabbaka sari'ul iqab. Allah itu cepat hukumannya. Jadi kalau gagal, hukuman akan ditimpakan. Dan Allah itu cepat. Cepat itu berarti bisa juga hukuman itu di dunia ini, nggak usah menunggu besok di akhirat. Tapi jangan putus asa. Di samping Allah itu cepat hukumannya bagi yang melanggar atau bagi yang salah merespon, wa innahu laghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kita melakukan kesalahan wajar, karena kadang-kadang kita itu tidak tahu lalu melakukan kesalahan. Atau sudah tahu, tapi lupa, salah lagi. Nah, Allah itu Maha Pengampun. Ya deh. Kalau tahu misalnya kesalahan sengaja, tetapi kesengajaannya itu karena pola pikirnya yang belum terbentuk, sehingga dia maksudnya baik, tetapi implementasinya salah atau buruk. Nah, itu orang biasanya nyebut honest mistake, kesalahan tapi berdasarkan kejujuran. Ini sering kita melakukan hal ini, terutama para dokter. Dokter itu bermaksud memberi obat ini supaya trombositnya naik misalnya. Tapi ternyata obat itu mempunyai efek samping yang mempengaruhi penyakit bawaan dari pasien itu yang tidak diketahui semula. Jadi maksudnya baik, tapi akibatnya buruk. Banyak sekali. Nah, kalau itu honest mistake, kesalahan yang tidak disengaja, maka Allah itu Ghafur, mengampuni. Dan Allah tetap menyayangi kita. Nah, oleh karena itu, kita menghadapi kehidupan ini tidak usah putus asa. Kita tahu bahwa Allah itu cepat memberi hukuman, tapi kita juga tahu bahwa Allah itu Maha Pengampun. Maka kita jangan menekankan di siksaannya dulu, tapi tekanannya pada ampunan Allah dan kasih sayang Allah. Dua-duanya harus kita ingat, ya. Karena kalau kita hanya ingat satu sisi bahwa Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang, nanti kita nyepelekan. Allah, nanti Allah mengampuni. Allah gampang. Tuhan kan Maha Penyayang, Maha Pengampun. Itu nanti nyepelekan. Dua-duanya harus diingat bahwa kalau aku melanggar, maka aku akan mendapatkan hukuman. Maka Allah mencantumkan di sini dua-duanya sekaligus. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Supaya kita berhati-hati di dalam berperilaku sehari-hari. Kalau kita bilang berperilaku, kita kan berperilaku itu kan melakukan action, melakukan tindakan. Kita itu berperilaku itu seringkali kan merespon suatu kejadian. Dan kejadian itu dari menit ke menit, dari detik ke detik itu selalu ada kejadian. Maka mempelajari tentang kejadian dan respon kita itu sangat penting, ya. Dan seberapa jauh kita harus mempelajarinya. Satu kejadian kita merespon itu, kalau kita meresponnya telat, opportunity hilang, kesempatan itu hilang. Jadi kita itu harus belajar mempercepat memberi respon, tapi respon yang baik. Kalau kita tidak cepat, maka kita gagal memperoleh kesempatan yang baik tadi. Nah, supaya kita bisa merespon dengan cepat, caranya gimana? Belajar. Dan belajar tidak cukup banyak sekali, perlu diulang-ulang. Karena kalau kita mengulang-ulang, kita menjadi hafal. Kalau kita hafal, kita bisa merespon dengan cepat. Kalau kita hanya ngerti teori, habis itu tutup. Kita buka buku, terus ada teori begitu, terus kita tutup. Tidak kita ulang lagi, tidak kita hafal. Nanti kita meresponnya telat. Terus ketika dapat bencana,
Oh iya, padahal itu dulu sudah aku pelajari teorinya. Maka belajar sekali nggak cukup. Diulang-ulang sampai itu hafal, sampai menjadi bagian dari kita, sampai ketika kita merespon itu seperti kalau kita itu tergelincir, badan kita, otot-otot kita itu akan secara refleks mencari keseimbangan baru, karena terpeleset. Jadi begitu cepat. Nah, pola pikir juga begitu. Begitu ada kejadian, kita meresponnya cepat, tapi cepat tepat. Nah, ini yang sulit yang di situ. Kita harus merespon dengan cepat dan tepat. Biasanya kalau cepat itu salah. Kalau kita itu mau tepat, seringkali butuh waktu banyak. Nah, karena itu kita harus belajar mempercepat dan tepat. Mana dulu yang diprioritaskan kalau latihan? Tepat dulu. Kalau itu sudah tepat, nanti diulang sampai menjadi kita merespon dengan cepat. Karena kalau kita cepat dulu, itu kemungkinannya salah. Kalau itu diulang-ulang, maka salah terus. Nah, seperti kalau kita latihan tenis, tangan kita bagaimana memukul bola, kita itu jangan mengulang-ulang sebelum gerakan kita pas. Kalau gerakan kita pas, oke, betul. Ulang lagi. Nah, gitu. Jangan lalu asal ngawur, terus diulang-ulang terus. Kalau kita mengulang-ulang yang salah, akhirnya refleksnya itu refleks yang salah. Nah, jadi untuk bisa kita lulus, kita mesti bisa merespon dengan cepat dan tepat. Nah, tepat itu harus kita pelajari. Bagaimana caranya supaya bisa tepat? Nah, mudah-mudahan ini sedikit membantu ya. Saya tidak bisa mengklaim bahwa ini banyak membantu karena banyak faktor yang mempengaruhi. Yang saya kemukakan dalam waktu yang pendek ini hanya sebagian saja. Ya. Kembali bahwa Allah itu setiap saat menguji kita dengan memancing kejadian suatu peristiwa atau keadaan. Nah, terus kita dinilai. Setelah diselenggarakan ujian semacam itu, ada orang yang derajatnya naik dan ada orang yang derajatnya turun tergantung respon mereka terhadap kejadian atau keadaan itu. Respon yang dinilai itu berupa sikap batin dan perilaku. Ada dua sisi ya. Jadi respon kita itu akan melibatkan sikap batin dan perilaku. Sikap batin atau attitude itu pola pikir ya, bagaimana kita menafsirkan suatu kejadian ya. Kita tafsirkan, kemudian setelah kita tafsirkan, kita ambil kesimpulan. Setelah kita ambil kesimpulan, kita ambil keputusan. Aku mau merespon bagaimana? Loh, itu kan kalau kita ngomong begini, prosesnya itu ada, kita mengamati suatu kejadian. Setelah kita mengamati, kita olah. Kita mengolahnya itu dengan menafsirkan. Ketika kita menafsirkan kejadian, kita panggil memori kita. Memori, di dalam memori itu ada pengetahuan, ada pengalaman, ada keyakinan dan sebagainya. Kita gunakan sebagai alat untuk menafsirkan kejadian tadi. Terus kalau kita sudah menafsirkan, kita simpulkan. Hati-hati dalam memproses penafsiran sampai ke kesimpulan. Karena kesimpulan kita itu akan mempengaruhi emosi kita. Misalnya ada kejadian akan pensiun, ya. Setahun lagi pensiun. Terus kita olah. Kalau kita mengolahnya itu tidak dengan matang dan tidak komprehensif itu ada unsur-unsur yang kita tidak libatkan. Misalnya secara matematika penghasilanku turun, terus secara biologis kekuatan fisikku turun, aku berarti tidak bisa berbuat apa-apa dan sebagainya. Wah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya aku tidak punya penghasilan yang cukup untuk kehidupanku. Kalau kesimpulannya
aku tidak punya penghasilan yang cukup untuk kebutuhan hidupku, maka perasaan itu akan dipetik, akan di trigger ya. Perasaan itu akan di trigger gitu, takut, jadinya takut pensiun. Nah, ini bandingkan orang kalau misalnya ada unsur yang lain di samping itu tadi, aku selama ini sudah membuktikan hidupku selama 60 tahun aku selalu mendapatkan rezeki ada saja. Aku pensiun, memang secara matematika penghasilanku turun. Tapi pengetahuanku, pengalamanku kan sudah terakumulasi banyak. Kalau terakumulasi banyak, maka ini bisa saya manfaatkan. Dan ketika saya pensiun, aku tidak lagi harus pergi ke kantor 8 jam sehari, transportasinya itu butuh 2 atau 3 jam sehari. Dengan pensiun, aku tidak perlu spend time, ya, tidak perlu menghabiskan waktu. Terus aku bisa memanfaatkan keterampilanku, pengalamanku, pengetahuanku, kebijaksanaanku untuk menolong orang lain. Nah, menolong orang lain kan bisa menjadi misalnya komisaris di suatu perusahaan, bisa menjadi konsultan, ya, jadi bikin perusahaan sudah tua, iya, karena dengan tua itu kan kita mempunyai pengalaman yang banyak, terus bikin perusahaan konsultan, bisa, misalnya gitu. Jadi dengan begitu pensiun, wah, aku rasanya kepengen cepet-cepet pensiun, aku kepengen memulai bisnisku yang baru, begitu. Jadi dengan kejadian yang sama, kalau bahasa psikologinya itu ada stimulus yang sama, kemudian kita itu meresponnya bisa berbeda. Perbedaan itu dimulai dari penafsiran yang berbeda. Nah, oleh karena itu kalau kita mau menafsirkan suatu kejadian, kita mesti melengkapi sarana-sarana untuk menafsirkan atau equipment, ya. Equipment itu termasuk pengetahuan. Pengetahuan itu jangan hanya matematika. Pengetahuan keimanan itu juga penting. Ya. Maka bahwa kita itu ngaji itu benar supaya kita itu memperkaya memori kita, memperkaya equipment kita untuk menafsirkan suatu kejadian. Ya. Nah, itu dengan pola pikir tadi, kemudian kita simpulkan. Setelah kesimpulan, kita biasanya mengambil suatu niat. Jadi setelah kesimpulan, so what? Nah, saya akan mengambil suatu langkah. Itu bahasa Arabnya niat, maksud. Ya. Lalu terus melakukan action. Nah, itu semua dinilai oleh Allah. Ya. Bagaimana sikap kita, attitude kita, kemudian langkah-langkah kita yang kita sebut behavior, ya, actions. Allah berfirman, walikullin darajatum mimma amilu waliyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Setiap orang akan mendapatkan derajat atau tingkat nilainya dia, ya, martabatnya dia. Mimma amilu, sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Sedangkan lakukan itu kan dimulai dengan berpikir dulu. Jadi kalau Allah bilang berdasarkan apa yang kamu lakukan, perilaku kita itu adalah cerminan dari pikiran kita. Maka kalau kita ingin berperilaku baik, pikiran kita dibangun dulu yang baik. Kalau pikiran kita jelek, ya nanti perilaku kita menjadi jelek. Nah, kalau kita merespon dengan baik, waliyuwaffiyahum a'malahum, Allah akan memenuhi imbalan terhadap perilaku mereka. Wa hum la yuzlamun, mereka tidak dikurangi sedikit pun, tidak dirugikan sedikit pun dari hasil penilaian itu. Ya, beda dengan penilaian di sekolahan atau di perguruan tinggi. Sekarang ini
suka ada nilai itu bisa tinggi kalau mau membayar kepada dosennya. Ya, kita tempo hari kan mendengar ada berita rektor ditangkap karena menerima duit dari, kalau itu calon mahasiswa. Kalau calon mahasiswa itu kan ujian juga. Dari ujian tadi nilainya tidak seperti apa adanya. Mungkin ada nilainya, tapi kemudian nilainya dimanipulasi sehingga calon mahasiswa itu diterima. Di dunia bisa seperti itu, tapi kalau di akhirat tidak bisa. Wahum la yudlamun. Mereka tidak akan dikurangi nilainya sedikit pun. Loh, kalau rektor menerima calon mahasiswa yang tidak nilainya rendah diterima, itu kan tidak mengurangi mahasiswa itu, tapi dia mengurangi kualitas universitasnya. Nah, kualitas universitas itu banyak dipengaruhi siapa yang menjadi mahasiswa dan siapa yang menjadi dosen. Gedungnya bisa megah, tapi kalau dosennya itu kualitasnya rendah, lulusannya juga rendah. Atau dosennya hebat-hebat, tapi mahasiswanya lamban berpikir, nggak bisa diajak berpikir lari. Nah, ujian dari Allah itu hasilnya itu akan sangat objektif, tidak akan pernah ada yang dikurangi. Nah, bahan ujian berupa kejadian dan keadaan yang kita bahas tadi digunakan oleh Allah secara beragam. Jadi bahannya itu macam-macam ragamnya. Sebenarnya bisa dikatakan bahwa apapun yang terjadi, baik kejadian itu menimpa kita secara langsung atau tidak menimpa kita secara langsung, itu adalah pelajaran yang sekaligus bahan ujian untuk kita. Semua, ya. Jadi kalau kita ada kejadian yang terjadi pada saudara kita itu jangan tenang-tenang bahwa itu pelajaran untuk mereka. Ya biar mereka belajarlah. Jangan hanya begitu. Pelajaran untuk mereka dan juga pelajaran untuk kita. Ya, kita sering mendengar, ya dia seperti itu kan dulu karena dia suka korupsi. Ya biar menjadi pelajaran bagi mereka lah. Seolah-olah itu yang penting bagi mereka, bagi kita tidak. Karena kalau itu kita menganggap itu pelajaran bagi kita, nanti suatu saat kalau kita menghadapi peristiwa yang serupa, kita bisa mengulang perilaku orang itu. Jadi ambil pelajaran untuk kita. Jadi ragamnya bisa mencakup semua aspek kehidupan. Harta misalnya hanya merupakan salah satu dari sekian banyak bahan ujian. Dan Allah akan memberi kita nilai berdasarkan respon kita, mulai dari sikap batin, termasuk pola pikir dan perilaku kita. Mohon maaf, ini saya kok kalau ambil contoh tuh sukanya kok harta. Ya karena kita ini sangat berorientasi ke harta. Kita kuliah saja yang dipikir harta. Milih jurusan ini supaya nanti lebih mudah dapat pekerjaan, dapat duit. Terus milih pekerjaan ini karena ini gajinya besar. Tapi ada orang juga milih pekerjaan ini, itu gajinya kan kecil, gak apa-apa, tapi sikutannya kan banyak. Jadi gajinya kecil tapi sikutannya banyak. Aneh tuh, jadi pegawai yang gajinya itu jelas kecil, tapi rumahnya besar dan mewah, kendaraannya banyak. Wah, itu berhubungan dengan harta juga. Bagaimana kita itu merespon sesuatu yang berkaitan dengan harta. Allah menilai mulai dari sikap batin kita, termasuk pola pikir dan perilaku kita. Allah menyebutnya innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah merupakan cobaan atau ujian bagimu. Ya. Allah menyebutnya pakai hanyalah. Innama itu artinya sesungguhnya dan hanyalah. Berarti
Kita dikasih apa-apa, dan apalagi kalau kita setiap hari itu yang kita cari itu duit. Duit itu bahan ujian. Bagaimana kita meresponnya? Wallahu indahu ajrun adzim. Nah, ini tekanannya di yang positif. Allah memiliki pahala yang besar. Kalau kamu memperoleh harta, kemudian kamu merespon dengan baik, pahalanya besar. Tapi kalau tidak merespon dengan baik, maka kerugiannya juga besar. Karena itu akan berupa punishment. Salah satu contoh orang yang tidak lulus ujian dengan pemilikan harta adalah pemilik kebun yang diceritakan oleh Allah di surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 34 dan 35. Ayat sebelumnya itu cerita bahwa bahwa ada dua orang bersahabat, yang satu kaya, yang satu miskin. Yang miskin diajak jalan-jalan untuk menengok kebun temannya yang kaya ini. Kalau zaman dulu orang kaya itu seringkali dari kebun. Dulu belum ada pabrik, ya. Belum ada perdagangan yang canggih seperti sekarang ini. Jadi kalau orang kaya itu biasanya dari hasil bumi. Maka hasil bumi itulah yang menjadi kebanggaan pada zaman itu. Terus dua orang itu pergi ke kebun melihat buahnya banyak. Nah, terus bagaimana respon orang yang memiliki harta ini melihat hartanya sendiri? Responnya mulai dari penafsiran. Wa kana lahu thamar. Dia memiliki kekayaan yang banyak dari kebun ini. Thamar itu artinya buah. Buah dari kebun itu harta itu kekayaan. Jadi wa kana lahu thamar, dia memiliki kekayaan dari buah tadi. Wa qala li sahibihi wa huwa yuhawir. Dia bercakap-cakap memberitahu ngobrol sama temannya, ana aktsaru minka mala wa azuna fara. Ini lihat nih, hartaku lebih banyak daripada kamu. Dan aku lebih mulia di masyarakat. Lebih mulia zaman dulu, dan kayaknya zaman sekarang begitu deh. Orang itu biasanya makin kaya makin dihormati. Oleh karena itu orang yang merasa makin kaya itu merasa makin terhormat gitu. Nah, ini zaman dulu juga begitu. Ya, sampai sekarang masih seperti itu. Ana aktsaru minka mala wa azzu nafara. Aku lebih kaya daripada kamu dan lebih mulia. Terus wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun nafsi. Lalu mereka berdua itu masuk ke kebunnya. Dikatakan oleh Allah dia menzalimi dirinya sendiri. Menzaliminya gimana? Qala ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Aku yakin kebunku ini akan kekal, tidak akan rusak. Nah, ini sudah zalim. Karena apa? Dia mengingkari bahwa yang membuat kebun itu subur itu Allah. Kalau Allah bisa membuat kebun itu subur, maka dengan mudah pula Allah membuat kebun itu menjadi tandus. Bisa gampang sekali. Itu kan di Al-Quran juga dicontohkan suatu negeri namanya Sabak. Negeri Sabak itu kalau negeri zaman dulu daerahnya kecil ya, misalnya kampung gitu, kampung Sabak. Di sebelah kanan perkampungan itu kebun, di sebelah kirinya juga kebun. Lalu mereka tuh bersenang-senang dengan kekayaan itu. Nah, kelakuannya seperti orang ini. Karena seperti ini jadinya sombong dan malah menyangka bahwa tidak akan terjadi kiamat. Tidak akan terjadi kiamat atau tidak akan terjadi kehancuran bagi kebunku ini. Di negeri Sabak itu oleh Allah karena orang-orangnya tidak bersyukur dan bahkan meninggalkan Tuhan, tidak mengabdi dengan baik, Allah habisin itu kebun. Gampang, turunin hujan lebat, maka terjadi banjir bandang. Banjir bandang
Biasanya kebun-kebun yang subur itu kan di daerah lereng-lereng, karena itu aliran airnya itu bagus. Nah, karena banjir itu begitu dahsyat, mengikis humusnya. Humusnya habis, maka menjadi tandus kebun itu. Gampang sekali bagi Allah. Nah, itu Allah menilai respon orang terhadap kekayaannya itu. Nah, orang akan lulus ujian dengan harta sebagai materi ujian jika dia menyadari bahwa dirinya dan hartanya semua datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah lagi. Dia juga meyakini bahwa suatu saat dia akan diminta pertanggungjawaban tentang penggunaan harta yang sempat ia miliki. Karena itu dia tanpa rasa keberatan akan bersedia berbagi harta. Sebagian kasihkan orang miskin. Karena apa? Ya ini mumpung aku mempunyai kelebihan, ada orang yang kekurangan, kita kasih. Nah, karena rezeki orang itu ada kalanya memang dari hasil kerjanya sendiri, ada kalanya dari orang lain. Karena orang miskin itu kan bisa miskin karena memang tidak bisa mendapatkan hasil banyak. Misalnya buruh tani menghabiskan waktu bekerja sampai 10 jam sehari, 12 jam sehari, tetap aja penghasilannya kecil. Ya, tapi kalau orang tertentu tanda tangan saja itu honornya sudah besar itu. Jadi ada orang yang penghasilannya gampang, ada yang sulit. Nah, bagi yang gampang berbagilah, karena memang cara Allah membuat kehidupan begitu. Kita tidak ekonomi kita tidak akan jalan kalau tidak ada yang kaya dan miskin. Karena kita bikin pabrik misalnya, yang bikin pabrik orang kaya, tapi yang bekerja orang miskin. Bikin pabrik nggak ada orang miskin, nggak ada yang mau kerja, pabriknya nganggur. Jadi memang harus ada yang kaya dan ada yang miskin. Kalau miskin semua, nggak ada pabrik yang berdiri. Jadi memang dibuat Allah seperti itu. Ada orang yang kuat, ada yang lemah. Yang kuat membantu yang lemah. Itu mekanisme yang dibuat oleh Allah. Nah, mereka yang menyadari bahwa harta itu ujian dari Allah, responnya seperti yang digambarkan oleh Allah di surat Al-Mu'minun. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang menyedekahkan apa yang mereka peroleh. Jadi mereka menyedekahkan rizki mereka. Wa qulubuhum wajilah, dan pikiran mereka itu tergetar, hati mereka tergetar bahwa mereka suatu saat akan kembali menghadap kepada Allah. Jadi artinya itu ada kesadaran hati bahwa aku diberi kemudahan oleh Allah dalam hal rezeki ini ujian. Aku suatu saat bisa menjadi miskin. Sekarang mumpung aku masih punya harta, aku bagi. Ulaika yusari'una fil khairat, mereka itu bercepat-cepat dalam melakukan kebaikan. Wahum laha sabiqun, dan mereka memang bisa mendahului kebaikan itu. Artinya apa? Begitu ada opportunity langsung tangkap. Nah, begitu ada kesempatan langsung ambil kesempatan itu. Nah, itu berarti orang sedang berlomba-lomba dengan kesempatan. Begitu ada kesempatan, ambil. Nah, karena dia mengambil berarti dia menang. Ya. Wahum laha sabiqun, mereka itu mendahului kesempatan tadi. Nah, di sini disebutnya mereka lah orang-orang yang segera memperolehnya. Ya, letter luck-nya sebenarnya wahum laha sabiqun, mereka itu mendahului kebaikan-kebaikan. Begitu ada kebaikan, cepat diambil. Nah, jadi cepat itu kan butuh pemikiran yang cepat. Kalau pemikirannya nggak cepat, ya nggak bisa respon yang cepat.
Itu harta. Coba bahan ujian yang lain. Dalam pergaulan, perilaku orang-orang di sekitar kita itu juga digunakan oleh Allah sebagai bahan ujian. Bahan ujian bagi kita. Di antara mereka ada yang memperlakukan kita dengan baik dan ada yang sebaliknya. Kita sebagai kakak beradik, kita kan punya saudara yang macam-macam itu. Ada yang pinter, ada yang kurang pinter, ada yang nakal, ada yang tidak dan sebagainya. Itu semuanya adalah bahan ujian yang disodorkan oleh Allah untuk kita. Bagaimana cara kita merespon gitu. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah, dan kami jadikan sebagian dari kalian itu sebagai bahan ujian untuk sebagian yang lain. Terus atas birun, apakah kalian sabar? Sabar dalam menghadapi ujian tadi. Wa kana rabbuka basira. Tuhanmu itu maha melihat. Jadi kita tuh diawasi terus. God is watching. Saya bilang God is watching itu ada lagu sih. God is watching us. Tapi kita jangan meniru omongan di lagu itu. Lagu itu ada bilang from a distance God is watching. Tuhan mengawasi kita dari jauh. Wah, itu yang salah. Allah itu mengawasi kita dari dekat sekali. Ya, Allah itu dekat dengan kita. Kalau dikatakan dari jauh, kita bisa sembunyi dong. Ya, jadi kalau ada nyanyian, hati-hati. Ya, saya pernah mendapatkan satu nyanyian. Nyanyian itu kadang-kadang enak didengar, tapi dan saya tidak biasa mendengarkan kata-katanya. Suatu saat mendengarkan kata-katanya, loh, ini kan jadi kafir ini. Cerita bahwa orang Tuhan itu begini. Ada kata-kata it's a lie, itu bohong. Jadi kalau kita menyanyikan lagu itu dengan lirik yang seperti itu, kita menjadi kafir. Hati-hati dengan lagu-lagu ya. Karena di lagu-lagu itu tidak ditulis oleh orang yang tidak beriman. Ya. Karena kalau ditulis oleh yang tidak beriman, maka kemungkinan besar itu tidak sejalan dengan keimanan. Nah, itu juga ujian dari Allah. Karena apa? Di antara kita kan ada yang jadi penyanyi, ya. Nah, ada yang jadi penyanyi. Terus bagaimana kita bergaul dengan penyanyi itu, dan bagaimana kelakuannya penyanyi itu. Dan tidak semuanya penyanyi itu ya melanggar macam-macam. Ya. Ini kalau nggak salah di antara kita ini ada yang hobinya itu musik, ya. Hobinya musik. Tapi saya lihat orangnya sopan dan setiap ada pengajian ikut itu. Ya mudah-mudahan kita itu main musik atau apa, jangan lupa dengan keimanan. Ya. Dan semuanya dalam pergaulan itu juga menjadi ujian. Apalagi kalau kita di lingkungan musik, pergaulan kita kan beragam. Kalau kita tidak sabar dalam menekuni keimanan, maka kita bisa tergelincir. Banyak orang tidak lulus dalam menghadapi ujian dalam kaitannya dengan pergaulan. Karena mereka cenderung merampas hak orang lain. Nah ini yang banyak itu. Dalam pergaulan itu seringkali orang merampas hak orang lain. Ini disebutkan oleh Nabi Daud, dikutip oleh Allah di dalam Al-Quran. Berarti kata-kata Nabi Daud itu benar. Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'dhin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya banyak orang yang bergaul, khulata itu artinya berkumpul. Di terjemahan ini disebut berserikat. Kalau berserikat itu terlalu sempit, hanya ada ikatan yang formal. Tapi khulata ini formal maupun tidak formal, campur ya, sebagai teman sekolah, teman mengajar, sebagai teman kerja dan sebagainya. Itu khulata. Nah, punya kecenderungan ya beri ba'dhum 'ala ba'd. Sebagian itu melanggar hak orang lain. Melanggar hak orang lain itu misalnya utang terus ngemplang nggak bayar, itu kan merampas hak orang lain. Misalnya lagi menipu. Ini sering kali yang saya jumpai,
orang itu kelihatan baik sekali, tapi begitu diajak berpartneran dalam berbisnis, wah, mulai dia itu apa namanya menunjukkan kecurangannya. Kalau berteman tidak ada hubungan dengan duit, baik, tapi begitu ada hubungan dengan baik, bapak dengan uang, masya Allah. Illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Yang tidak mau merebut hak orang lain hanya orang-orang yang beriman dan mau beramal soleh. Wa qalilum mahum, dan jumlah mereka sedikit. Jadi inilah fenomena kehidupan sehari-hari, fenomena berkawan. Nah, seorang yang diperlakukan buruk oleh orang-orang di sekitarnya itu akan lulus ujian mengenai pergaulan jika dia tetap bertakwa dan sabar, yakni tetap melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya sambil bersabar menghadapi rintangan sosial. Intam saskum hasanatun tasu'hum. Ada orang yang kelakuannya begitu. Kalau kamu tertimpa sesuatu yang buruk, mereka senang. Wa intusibukum sayyi'atu yafrahu biha. Tapi kalau kalian itu mengalami kejadian yang buruk, yafrahu biha, mereka senang. Jadi, jahat amat sih ini. Kuncinya, wa intasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaidhum syai'a. Kalau kamu tetap sabar dan tetap bertakwa, mereka melakukan rekayasa apapun tidak akan membahayakan kamu. Jadi kuncinya di situ. Wa intasbiru wa tattaqu. Kalau kalian mau sabar dan bertakwa, apapun yang mereka lakukan tidak membahayakan kalian. Contoh lain, ujian, kekuasaan itu juga digunakan oleh Allah sebagai bahan ujian untuk mengevaluasi siapa yang layak ditingkatkan derajatnya. Allah mengajari kita, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Katakan, Tuhan, Engkaulah raja di raja, ya, betul-betul kingmaker atau maker of kings, ya. Kalau kingmaker itu orang yang menjadikan king, tapi Allah itu makers of kings, yang bisa mengangkat seseorang menjadi penguasa. Allah memberi kekuasaan kepada orang yang dia kehendaki, dan Allah menanggalkan kekuasaan dari orang yang dia kehendaki. Allah membuat orang mulia yang dikehendaki, dan Allah membuat orang hina yang dikehendaki. Sebenarnya ada kelanjutan ayat ini, biyadikal khair, semuanya itu baik. Jadi ketika kita itu mendapatkan jabatan, baik. Kalau tidak mendapatkan jabatan, baik. Ya, kalau teman-teman di BBM kasih jabatan jadi direktur gitu, bukan senang. Kalau di tempat lain biasanya senang sekali. Ya, tapi jabatan itu baik juga, karena itu kesempatan untuk membenahi atau meningkatkan manajemen universitas, ya, atau perguruan tinggi. Nah, ketika tidak menjadi direktur, ya baik, karena tidak ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya administratif, sehingga punya waktu yang banyak untuk mendidik para mahasiswa. Jadi punya jabatan baik, tidak punya jabatan juga baik. Ya. Pemegang kekuasaan tidak akan lulus ujian jika ia tidak menegakkan keadilan dalam pemerintahan dan memperlakukan rakyatnya secara diskriminatif. Ya. Jadi kalau pemimpin harus adil, tidak boleh diskriminatif. Saya ambil contoh ini di Al-Quran, di surat Qasas. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a. Fir'aun itu sombong di muka bumi. Ya? Allah itu sombong di muka bumi, sebagian dijadikan lemah. Ya? Dibuat lemah gimana? Di anak-anak yang laki-laki dibunuh. Jadi Bani Israel yang ada di Mesir itu kalau ada bayi, mereka punya anak bayi lahir, kalau perempuan dibiarkan, tapi kalau laki dibunuh. Karena apa? Takut nanti kalau anak laki-laki ini nanti menjadi dewasa akan menggulingkan kekuasaan Fir'aun. Wa yastahyi nisa'ahum. Kalau yang perempuan boleh. Nah, ini dia memperlakukan secara berbeda. Ada kelompok yang boleh
mempunyai anak laki-laki, ada yang tidak boleh. Nah, innahu kana minal mufsidin. Firaun itu membuat kerusakan. Nah, kalau menjadi pemimpin seperti Firaun ini, maka dia tidak akan lulus dan Allah pasti cepat memberikan hukuman. Nah, kalau hukuman zaman demokrasi seperti ini gimana? Ya akan mudah tanggal kekuasaannya itu, akan mudah hilang. Padahal kekuasaan adalah sarana yang baik bagi orang yang beriman untuk meraih pahala yang besar dari Allah jika ia mengelolanya dengan baik, untuk membangun kesejahteraan rakyat. Contohnya di Mesir juga, Nabi Yusuf mendapatkan jabatan di Mesir dan dia meningkatkan kesejahteraan rakyat. Cerita di Mesir, Nabi Yusuf itu lalu setelah ketahuan bahwa dia tidak bersalah, dia dipenjara tetapi tanpa kesalahan. Akhirnya rajanya ingin merehabilitasi. Karena Nabi Yusuf itu orang yang pinter, ditawari jabatan. Nabi Yusuf milih, aku pegang aja si logistik makanan, berarti termasuk pertanian, termasuk penggudangan dan sebagainya. Nah, terus akhirnya beliau bisa mengatur pertanian itu menjadi subur, dan ketika panen jangan sampai ada pemborosan, dan makannya pun juga dihemat, sehingga dalam 7 tahun itu gudang-gudang makanan itu penuh, karena tidak diperkirakan 7 tahun berikutnya akan terjadi paceklik. Nah, pada waktu masa paceklik mereka punya simpenan makanan yang bisa tahan sampai 7 tahun. Nah, itu penguasa yang mendapatkan nilai bagus, derajatnya ditingkatkan oleh Allah. Di lingkungan juga begitu. Lingkungan itu juga digunakan oleh Allah sebagai bahan ujian. Ya. Kalau kita itu merawat lingkungan dengan baik, kita lulus. Tapi kalau kita merusak, kita tidak lulus. Dhaharal fasad fil barri wal bahr. Nyata kerusakan di daratan maupun di lautan itu dikarenakan ulah manusia sendiri. Supaya apa? Supaya mereka tahu bahwa kerusakan di daratan dan di lautan itu karena ulah mereka sendiri, maka mereka mesti harus mengoreksi diri untuk kembali ke cara hidup yang baik. Terus bencana alam itu termasuk lingkungan. Penduduk yang tertimpa bencana itu bisa lulus, bisa tidak. Mereka bisa lulus kalau mereka sabar dan mengoreksi diri, karena bencana itu seringkali dimulai dari kesalahan manusianya. Nah, kalau mereka itu tidak bisa merefleksi diri dan mereka itu putus asa, gagal mereka. Ya. Wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Ketika mereka itu tertimpa nasib buruk dikarenakan ulah mereka sendiri, mereka itu berputus asa. Orang Islam tidak boleh putus asa. Ya. Sebaliknya, luluslah orang-orang yang tetap bersabar dalam mengabdi kepada Allah meskipun mereka tertimpa bencana yang bisa jadi bencana itu menyebabkan kematian anggota keluarga atau menyebabkan kerugian materi. Ini ayatnya populer sekali, bahwa kami akan menguji kalian dengan ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Tapi orang yang bersabar, mereka menyadari bahwa kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Mereka itu lulus. Ya, alhasil, secara garis besar, insya Allah kita akan lulus ujian jika kita merespon apapun yang terjadi dengan memperbaiki keimanan kita dan memperbaiki perilaku kita. Seperti firman Allah, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu menciptakan ada kehidupan, ada kematian. Itu semuanya ujian. Hidup dia ujian, mati juga ujian. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ujian itu untuk apa? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian itu yang dengan kejadian itu perilakunya menjadi makin baik. Jadi peristiwa apapun harus membuat kita perilaku kita makin baik, makin baik. Wa huwal azizul ghafur.
Allah itu maha perkasa dan maha pengampun. Saya kira sementara begitu, secara ringkas bahwa Allah menggunakan kejadian dan keadaan sebagai bahan ujian untuk menilai siapa yang layak dinaikkan derajatnya. Orang yang merespon ujian dengan perbaikan perilaku diangkat derajatnya dan diberi imbalan yang besar. Bahan ujian bisa berkaitan dengan harta, bisa berkaitan dengan pergaulan, bisa berkaitan dengan kekuasaan, berkaitan dengan lingkungan hidup, dan semua aspek kehidupan. Demikian, semoga Allah membimbing kita dalam merespon ujian dengan baik dan meningkatkan derajat kita. Amin.